Destri Indonesia, Ibu Diana Anindita Karisma. Yogyakarta. Wuh. Nyanyi dulu yuk. Percaya hatimu, kuatkan dirimu, berani menyerah, berani melangkah, percaya tangismu dan perjuanganmu akan jadi kisah terbaik di hidupmu. Tanpa terjatuh, bangkitlah dan tersenyumlah. Kita terus maju. Yakini diriku, yakini dirimu. Semesta akan bantu merakit mimpiku, merakit mimpimu. Melesatlah seperti peluru. Yogyakarta. Oke, cukup ya. Kalau panjang-panjang itu konser. Raiso aku tuh, bukan Raisa ya. Masya Allah. Saya berdiri di hadapan berapa ribu orang ini? 10.000. Saya yakin Bapak Ibu yang hadir hari ini pasti punya harapan. Sepakat? Siapa di sini yang pengen rezekinya tambah dahsyat? Angkat tangan, katakan saya. Siapa di sini yang pengen tubuhnya jauh lebih sehat? Angkat tangan, katakan saya. Siapa di sini yang pengen hidupnya jauh lebih manfaat? Angkat tangan, katakan saya. Yang pengen hutang-hutangnya lunas? Oh ya, banyak juga yang hutangan ya. Insya Allah ya Bapak Ibu, apa yang Anda keluarkan hari ini, investasi uang dan waktu yang akan berganti berlipat-lipat. Amin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah mulai ya? Grogi dikit. Udahnya ya, tentunya panjang banget Bapak Ibu nih ya, yang akan perjalanan hidup saya ya. Karena terlalu panjang dan masalah waktu, silakan Bapak Ibu follow Instagram saya aja. Mumpung nih ya, nyari follower. Nanti saya di sana suka sharing-sharing pengalaman ya, perjalanan hidup dan juga konten-konten positif. Ya, terutama buat yang latar belakangnya samaan nih sama saya. Ada yang samaan nggak ya? Single mom, mana single mom? Banyak ya. Saya punya pantun spesial buat single mom. Belum. Jalan Malioboro penuh canda. Lampu-lampunya bikin hati lega. Keren loh. Udah di trending tadi. Single mom itu pejuang keluarga. Jogja istimewa, begitupun kamu, jangan lupa bahagia. Oke Bapak Ibu, saya lahir 46 tahun yang lalu di Jakarta. Ya, saya blasteran, ya, Betawi Padang, mama saya Padang. Ya tadi udah lihat ya video profil saya itu, dari kecil tuh entah kenapa lah pokoknya cengengnya parah. Ya, sampai kakak saya tuh yang kita beda setahun, dia tuh sering banget dipanggil sama guru. Kita beda sebelahan kan kelasnya. Ini adiknya dikit-dikit nangis gitu ya, sampai malu, dia kesel banget sama saya. Dan hari ini si anak kecil yang cengeng itu ada di hadapan Bapak Ibu. Tentunya bukan karena kehebatannya. Bapak Ibu,
banyak anak yang berhasil bukan karena kepandaiannya, tapi karena ada doa tulus dari orang tuanya yang merintih setiap malam menangis, memohon pada Tuhannya supaya anaknya bukan cuma lulus ujian sekolah, tapi lulus juga ujian kehidupan. Mohon aplaus dulu untuk orang tua saya, Bunda Weni ya. Ayah saya nggak bisa hadir hari ini. Saya anak kedua dari 4 bersaudara. Oke. Lalu apa sih gitu ya? Apa sih yang orang tua saya lakukan sampai saya bisa di titik ini ya, selain mendoakan tentunya ya. Saya diikuti berbagai macam les, kegiatan-kegiatan positif lah ya, dari les bahasa Inggris, les ngaji, pesantren kilat kalau lagi liburan gitu kan. Terus apa lagi ya? Les berenang ya, ikut lomba-lomba segala macam. Nah, Bapak Ibu, oke. Seorang motivator tuh bilang, ya, motivator internasional Anthony Robbins bilang, motion create emotion. Artinya apa? Gerakan itu mengubah emosi kita, ya. Jadi kalau kita kondisinya lagi, biasanya kalau kita nggak mood tuh gerakan postur tubuh kita tuh nunduk, ya, termenung ke bawah gitu kan. Kalau kita mengubah emosi kita, suasana hati kita dengan sekejap, sebenarnya gampang aja ubah postur tubuhnya. Ya, duduknya lebih tegap atau berdiri atau bahkan bergerak. Ya, ketika kita bergerak, suasana hati atau emosi kita tuh akan berubah. Ya apalagi saat itu saya ikut olahraga ya, saya berenang gitu kan, otomatis olahraga ya, apalagi hormon endorfinnya itu kan bikin hormon bahagia. Kadar cengeng saya mungkin berubah dari situ ya, jadi banyak kegiatan-kegiatan seperti itu. Terus apa lagi, saya ikut les gitar ya di SMP, sampai saya sempat bikin band, tapi bukan kangen band, itu mah Andika. Ya terus sempat tampil juga di perpisahan SMP. Itu bikin percaya diri saya meningkat ya dengan punya skill itu. Nah Bapak Ibu, kalau hari ini Bapak Ibu merasa gak percaya diri untuk menjalankan bisnis ini, apa yang mesti dilakukan? Lakuin aja. Ikutin aja semua pelajaran-pelajarannya, lakuin aja ya, edukasi segala macam, dan kita tuh beruntung banget Bapak Ibu, kita sudah ada di KT. Oke, next. Nah, kita udah punya sebuah alat bantu berupa video ya, yang ini investasinya murah banget. Ini akan mengajarkan Bapak Ibu untuk jadi lebih percaya diri menjalankan bisnis ini ya. Ilmu-ilmunya dari A sampai Z itu diajarin Bapak Ibu. Siapa di sini yang udah langganan starter pack? Masih sedikit ya. Coba tolong sebelum pulang panitia ditutup pintunya sebelum ada langganan. Ini penting Bapak Ibu ya. Kalau kita membangun sebuah sistem bisnis ya, ikut segera sistem yang sudah dibikin KT ya. Apalagi Bapak Ibu yang masih baru, yang nggak tahu nih gimana caranya, saya nggak tahu edukasi, saya nggak tahu follow up. Ya Bapak Ibu pakai sistem yang sudah dibikin. Siap langganan starter pack? Benar. Semangat. Oke. Belum ya. Bapak Ibu waktu di SMA, saya waktu di SMA juga sempat ikut aktif softball. Ya, jadi dulu saking senangnya, saya lebih senang ekskul ya daripada pelajaran-pelajaran sekolah. Dulu prinsipnya jangan sampai sekolah mengganggu sekolah mengganggu softball, ya benar gitu ya. Padahal ya nggak jago-jago banget sih gitu ya, cuma malas aja memang. Jadi terus terang ya, saya dari SD sampai SMA nilai pelajaran saya itu standar banget ya, cenderung di bawah rata-rata sih beberapa pelajaran, terutama matematika. Ya, jadi Bapak Ibu yang 6A33 ya, walaupun nilai akademiknya biasa-biasa juga bisa kok. Apalagi Anda kalau nilai akademiknya bagus bisa juga jadi 6A33. Amin. Nah di masa SMA saya mengalami sebuah ujian yang cukup berat ya buat saya saat itu ya. Orang tua kami itu terpuruk secara finansial, kondisinya terjatuh ya, keadaan keuangannya. Jadi ternyata Bapak Ibu gaji besar ya, papa saya itu ngomong-ngomong adalah seorang pilot senior di Garuda. Bayanglah ya gajinya gitu kan. Ternyata gaji besar itu ya belum jaminan kita juga bisa hidup tenang, nyaman ya. Ternyata kalau nggak bisa memanage keuangan, akhirnya apa? Akhirnya malah menjadi berhutang. Ya,
Ya, kami waktu itu kondisinya sangat mencekam Bapak Ibu. Dikejar-kejar debt collector setiap hari gitu. Terus dari rentenir juga ada, pokoknya terjerat hutang ya karena gaya hidup dan lain-lain. Saat itu saya memutuskan menjauh dari pergaulan ya. Alhamdulillahnya saya ketemu dengan lingkungan-lingkungan yang positif ya. Saya ke remaja masjid, terus saya juga banyakin ibadah lah. Saya hibernasi dari pergaulan SMA saat itu sampai akhirnya Allah turunkan sebuah hidayah ya. Saya pengen banget pakai hijab ya. Padahal waktu itu teman-teman di SMA tuh belum ada ya teman sepergaulan. Tapi disitulah saya punya tekad yang begitu keras saat itu. Ya alhamdulillah akhirnya saya berhijrah. Ya. Dari kesalahan orang tua ya saya berhijrah. Dari kesalahan orang tua itu jadi pelajaran banget buat kami ya. Kalau untuk ya harus memanage. Nah beruntungnya lagi Bapak Ibu di KAT ini sebuah komunitas yang bukan cuma ngajarin bisnis, tapi juga ngajarin bagaimana kita mengatur keuangan dengan baik. Apalagi Enajik komisinya wow ya ngeri, banyak orang kaya baru. Kalau nggak siap mental, siap-siap. Bukannya jadi bahagia, akhirnya jadi berhutang. Ya, nauzubillah. Padahal komisinya besar. Nah, bersyukur banget Bapak Ibu ya, kita ada di KT, kita diajarin cara-caranya seperti itu. Ya, kalau Bapak Ibu bergabung di sini, Bapak Ibu akan mendapatkan banyak sekali pelajaran-pelajaran kehidupan, bukan cuma untuk gimana ngebangin bisnis, tapi juga mengelola keuangan dengan baik ya. Karena kan sebenarnya kalau kita dapat uang itu ya, nah jadi di sini di KT itu diinstal tuh ini Bapak Ibu ya, kejar akhirat terus ya. Komunitas Amazing True Health yang singkatannya juga kejar akhirat terus, yaitu cari uang sebanyak-banyaknya. Kita perlu kaya nggak sih Bapak Ibu? Perlu ya, kita perlu cari uang sebanyak-banyaknya, tapi pakai secukupnya aja ya. Kita nggak perlu bermewah-mewahan gitu ya lifestyle-nya, sisanya habiskan di jalan Tuhan. Itu yang diinstal oleh KT gitu ya selama ini oleh presiden kita dan para leader-leader di KT ya. Jadi ini nih yang kita selalu di reminder, komisi naik bukan naikin gaya hidup tapi sedekahnya, wakafnya. Nah kita tuh lagi ngebangun pesantren ya, kemudian juga perlu ditabung atau diinvestasikan lagi untuk menjadi modal operasional bisnis terutama begitu ya. Nah jadi, Pak mama saya tuh sering beli buku-buku anak dari kami kecil sampai kita gede tuh sering beli buku-buku pengembangan diri. Ya, suatu hari saya kepo sama sebuah buku. Bukunya dulu covernya warnanya putih. Kalau sekarang ini ya coklat ya, ada juga yang pink. Ya ternyata buku ini adalah buku pengembangan diri ya, yang jadi buku wajib di Business Network Marketing. Dan saya sudah baca dari zaman SMA dan ini Masya Allah benar-benar buku ajaib Bapak Ibu. Siapa di sini yang sudah punya? Ada yang sudah punya? Yang sudah khatam? Dikit ya, makin sedikit. Yang sudah praktek? Ini yang depan-depan yang tunjuk tangan tuh. Coach Andika ya, yang ungu-ungu kebanyakan ya. Bapak Ibu praktek segera. Buku ini buku wajib yang baru Bapak Ibu baca gitu ya dan praktekkan. Karena ini sangat merubah mindset, merubah keyakinan ya, membuat kita jauh lebih dan dari buku ini juga saya akhirnya menemukan tujuan. Saya mau kuliah kemana? Karena kan kemarin dari itu kan saya sempat nggak semangat ya pelajaran sekolah mau ngapain? Saya mau kuliah apa nggak tahu. Akhirnya saya menemukan tujuannya. Oh ternyata saya punya minat yang berhubungan dengan Jepang ya. Sampai akhirnya saya semangat sekali dengan yang berbau-bau ke Jepangan. Ya pokoknya kurang lebih begitu. Ini buku wajib ya, segera baca, bukan cuma segera beli. Karena banyak yang hobi beli buku ya kan, Ibu. Saya juga. Nah, di masa kuliah, alhamdulillah saya keterima di Bahasa Jepang Sajajaran Bandung ya, banyak ya alumni Unpad di sini ya. Masa kuliah saya aktif Bapak Ibu, aktif organisasi. Ya mungkin salah satunya dari buku itu juga. Ya jadi saya senat, himpunan, DKM, pokoknya sibuk banget gitu ya. Kadang-kadang Sabtu Minggu juga saya ikut santri siap guna, santri Kalong, itu Agim tuh, ya pasien prioritasnya dokter Takwir, mana dokter Takwir. Jadi alhamdulillahnya Bapak Ibu, di tengah kesibukan saya aktif organisasi,
ternyata IPK saya bagus loh Bapak Ibu gitu ya. IPK saya itu 3,7 waktu itu. Jadi tetap berprestasi. Nggak perlu nunjukin ijazah kan ya. Nggak perlu ya. Percaya aja. Percaya. Nah, ya intinya ini Bapak Ibu. Kalau waktu SD sampai SMA saya kurang bisa berprestasi, sebenarnya bukan karena bodoh sih ya. Tapi karena nggak termotivasi aja gitu. Ya, ini ngeles nih. Nggak termotivasi aja ya. Jadi ya sebenarnya Bapak Ibu nggak ada orang bodoh di dunia ini. Yang ada adalah orang yang tidak termotivasi. Nah penting nih Bapak Ibu. Bapak Ibu mau jalanin bisnis ini, temukan dulu nih alasan utama Bapak Ibu jalanin bisnis ini untuk apa ya. Karena itu akan membuat Bapak Ibu bergerak terus, termotivasi walaupun berbagai macam tantangan, halangan dan rintangan itu perlu Bapak Ibu miliki. Siapa di sini yang udah punya alasan utama pengen jalanin bisnis ini buat apa? Siapa di sini yang sudah punya? Oh, belum banyak yang punya ya. Ya, segera temukan Bapak Ibu. Karena ini jadi obat bius ya Bapak Ibu di bisnis ini. Oke. Next. Nah, suatu hari di tahun kedua ada seorang mahasiswa baru ya yang cukup pede mendekati kakak kelasnya. Pede banget sih ya, saya selalu sih sama kepedean alias kenekatannya gitu ya. Kenapa? Karena kakak kelasnya aja yang keren-keren ya, ditolak-tolakin ya. Maksudnya ini anak baru terus ngedeketin, nembak gitu, pacaran gitu kan pede banget ya gitu kan. Ditolak ya dia nggak nyerah tapi dukun bertindak ya. Saat itu saya kan sudah hijrah ceritanya kan, saya sudah memutuskan untuk nggak mau pacaran gitu ya. Nah tapi nih orang nih pinter juga sih gitu ya, pinter gimana gitu ya. Dia pakai cara lain, cara halus ya, saya terhipnotis ya. Pokoknya dia gini, dia mendekati saya dengan cara yang membuat saya nyaman. Dia bisa ngobrol apa yang saya suka, dia nyambung gitu kan. Ya lama-lama Weting Tresno jalanan Soko Kulino juga gitu. Ngerti nggak orang Makassar artinya? Ya cinta tumbuh karena terbiasa gitu ya. Ya luluh juga. Nah Bapak Ibu, sikap dia ini itu dia pakai di bisnis ini Bapak Ibu. Di bisnis ini itu kepake banget sama dia. Maksudnya gimana? Ketika dia follow up prospek ditolak, dia nggak nyerah. Tapi dia juga nggak ngajak prospek berdebat gitu. Nggak bikin prospeknya bete, enggak. Dia pakai cara halus gitu ya, seperti dia mendekati saya. Nah dia follow up, cari kesamaan gitu ya, terus dia bikin nyaman, terus ya udah pokoknya kalau dia prospeknya belum mau tarik ulur kayak gitu-gitu. Lama-lama akhirnya closing bertubi-tubi. Nah pakai tuh Bapak Ibu caranya ya, itu ada di buku juga sebenarnya Bapak Ibu. Bagaimana cara mencari teman dan mempengaruhi orang lain. Itu dia pakai juga untuk bagaimana mempengaruhi calon mertuanya. Gitu ya, yang jomblo-jomblo nih. Yang masih Gen Z. Oke. Next. Nah, kami memulai sekolah bisnis kami ya. Sekolah bisnis Bapak Ibu ya. Sebenarnya sejak saya duluan yang memang yang selalu mulai awal-awal bisnis itu, saya pertama kali bisnis itu bisnis direct selling, buku-buku anak dari Amerika. Kemudian bisnis kedua kami, sekolah bisnis kedua kami adalah bisnis network marketing dari Amerika, depannya A belakangnya Y. Nah saat itu mulai Roni ikutan juga. Terus kita pindah perusahaan yang ketiga ini perusahaan dari Cina, produknya suplemen, ya depannya T belakangnya I. Ya, di sini banyak alumnusnya ya, alumni nggak lulus. Bapak Ibu, kami menyebutnya sekolah bisnis. Kenapa? Karena dari perusahaan-perusahaan yang pernah kami lalui itu, kita dapat banyak pelajaran-pelajaran gitu ya. Kalau cuannya ya nggak terlalu sih gitu ya. Tapi pelajaran gimana cara menggali impian, buat goal setting gitu kan, bikin dream book, gimana edukasi, cara memulai dengan benar kita tuh udah dapat. Dan itu kami sudah lakukan 20 tahun yang lalu Bapak Ibu.
Ya 11-12 sama Matsumoto tadi tuh ya. Cuma beda saldo aja masih, beda dikit ya. Intinya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu hari ini baru bergabung berapa bulan, terus ngerasa hasilnya belum signifikan gitu ya. Aduh mana sih ini kok gak ada closingan gitu kan. Hello Bapak Ibu, hello. Please deh gitu. Kami sudah 20 tahun yang lalu jatuh bangun, ditolak, follow up, cuma dapat apa? Pelajaran, hikmah, bukan dapat duit gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kalau hari ini Bapak Ibu ya mendapatkan penolakan, keluar dari zona nyaman ya. Bapak Ibu hadir hari ini meninggalkan keluarga mungkin ya, yang baru jalanin sendirian, pasangannya nggak datang. Bapak Ibu, mental ditempa mentalnya, berani gagal, itu suatu modal yang luar biasa yang suatu saat pasti ada hasilnya. Gak tahu kapan, setiap orang berbeda-beda seperti sebuah pohon lah ya. Yang penting terus saja bergerak, terus yakin ya. Apalagi Bapak Ibu sudah melihat dari tadi bukti-bukti nyata ya Allah, sampai yang terakhir peringkat DAS 5 itu dapat 1 miliar. Itu beneran Bu gitu kan, anak saya nanya, ya beneran, tadi nanya, ibu mana? Nggak pernah tahu mereka, komisi ibu ya, rahasia. Nah Bapak Ibu gitu ya, semangat ya Bapak Ibu ya. Kalau yang baru-baru nih, baru-baru mulai bisnis, terus belum dapat hasilnya nggak apa-apa ya, terusin aja, kumpulin semua voucher-voucher kegagalannya ya, berani gagal. Ya kami sudah melewati ini, kami para leader-leader Anda yang baju-baju ungu ini yang paling banyak melalui penolakan-penolakan. Ya sampai bajunya harus ungu biar tetap alkalin gitu ya. Oke. Nah, sebenarnya saya lulus kuliah saya sempat ngajar bahasa Jepang. Ya, saya nggak begitu senang kerja di kantoran, tapi saya milihnya ngajar bahasa Jepang. Cuman karena sudah terpapar dengan konsep bangun aset, akhirnya saya berpikir untuk pengen fokus bangun aset aja dulu deh gitu ya. Karena impian saya banyak, kalau cuman mohon maaf kalau cuman ngajar kayaknya kapan ya tercapainya nih impian-impian saya gitu. Soalnya salah satu impian terbesar adalah pengen punya kebebasan uang dan waktu ya, kalau itu bisa dicapai hanya dari punya aset. Makanya semangat banget bangun aset kami saat itu. Ya jadi sempat ya ditinggalkan waktu itu sengaja ngajar. Nah, karena kami sudah jalanin bisnis bareng, sudah satu visi ya, satu value ya, akhirnya kami memutuskan untuk yaudah deh kita halalin aja hubungan biar lebih berkah ya. Saat itu pernikahannya sederhana sekali karena memang ya kondisi keuangan ya belum mapan gitu ya, orang kita masih di sekolah bisnis gitu kan kondisinya, tapi alhamdulillahnya orang tua merestui ya, mungkin karena melihat kegigihan Roni ya suami saya itu, dia orangnya mau berjuang, dan juga tadi juga mungkin pakai cara-cara itu tadi dia mempengaruhi calon mertuanya dengan cara-caranya. Alhamdulillah akhirnya menikah lah kami ya. Nah Bapak Ibu, kami menjalani prosesnya ya, kami melalui banyak halangan rintangan ya, roller coaster pernikahan tentunya, sampai di suatu hari beliau sakit Bapak Ibu. Kira-kira di tahun kami menikah 2009 ya, beliau sakit diabetes, bukan karena keturunan, tapi karena pola hidupnya yang salah. Jadi beliau tuh sebenarnya pengen gedein badan Bapak Ibu, dia tuh kurus gitu ya, pengen gedein badan dengan cara yang salah. Ya, makan sembarangan, makan karbo, minum minuman manis, minum soda, senang banget. Bahkan dari keluarganya dari kecil dibiasain makan Indomie setiap hari. Sampai akhirnya dia overweight 98 kilo dan jeder. Masuk rumah sakit, masuk ICU, koma Bapak Ibu. Gula darahnya 1431.
masuk muri itu ya. Kalau yang biasa, yang rata-rata berapa sih? 500, 600 aja udah kolaps ya. Dia waktu itu usianya masih 28 tahun. Ya qadarullah, Allah mungkin masih kuat ya secara usia juga. Saat itu dokter itu tuh cuman bilang, ini kondisi koma ya Bapak Ibu ya. Saya saat itu kondisi lagi hamil anak kedua, usia kandungan 8 bulan. Bayangin, lagi engap-engapnya dokter bilang, Bu, ini cuma sebuah keajaiban yang bisa bikin Bapak pulih. Ya, saya sangat mengharapkan keajaiban itu. Kenapa? Karena anak masih kecil, si kakak masih 3 tahun, saya lagi hamil. Ya Allah, kalau emang umur suami saya masih panjang, beri dia kesempatan hidup lebih baik, lebih sehat, bisa bantu banyak orang. Saya berdoanya tuh kayak meluaskan aja doanya gitu, nggak cuma buat dia tapi semoga hidupnya bisa banyak manfaat banyak orang. Bapak Ibu, kondisi saat itu luar biasa. Keluar dari rumah sakit. Oke, next. Keluar dari rumah sakit. Ya gula darahnya turun sih, tapi masih tinggi dan komplikasinya banyak Bapak Ibu. Ya. Saraf asam urat, saraf kejepit, terus juga staminanya letih, lemah lesu ya, orang diabetes itu banyak tiduran, cenderung nggak produktif. Ya luar biasa sih ujian seorang wanita ya. Ujian ketulusan, kesetiaan seorang wanita tuh teruji banget ketika suami lagi kondisi terpuruk, suami kondisi sakit. Ya alhamdulillahnya saya dikelilingi orang-orang baik, orang-orang soleh yang selalu mengingatkan sabar. Iya sabar. Nama tengah saya dulu Sabar. Sabar. Ini semua ujian. Ya. Saya diingatkan bahwa ya bersama kesulitan ada kemudahan. Ya, itu yang saya benar-benar yakini Bapak Ibu. Anak saya yang kedua yang melahir ketika beliau sakit itu, saya namain Insyirah dari surat Al-Insyirah, dengan harapan Allah memberi kelapangan pada kami. Saya tuh kayak nagih janji Allah sih. Ya Allah, Engkau berjanji sampai 2 kali ya di surat itu. Bersama kesulitan ada kemudahan. Saya meyakini itu. Bersama Bapak Ibu, bukan setelah. Itu yang benar-benar saya kuatin. Dan saya juga meyakini Allah nggak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupan. Jadi ketika saat itu saya diuji seperti itu, saya yakin Allah tahu saya mampu melewati itu. Itu sih yang nguatin saya Bapak Ibu. Sampai akhirnya ya kami tetap ikhtiar, medis, non medis ya, apapun kami lakukan. Ya orang nyuruh berobat apa segala macam, habis lah pokoknya duit kami saat itu habis-habisan, hutang kami banyak. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu. Terus kami juga melakukan ya jalur bumi ya, ikhtiar macam-macam, jalur langit juga kami kencengin, benar-benar ya amalan-amalan yang disuruh untuk mendatangkan pertolongan Allah gitu, kami lakukan Bapak Ibu. Salah satunya ini, dalam kondisi terpuruk Bapak Ibu, dalam kondisi kami nggak punya uang, nggak punya kekuatan apa-apa, kami terus belajar. Pada siapa? Mentor-mentor kehidupan kami banyak. Waktu itu zaman-zamannya Twitter. Ya ada banyak para mentor berbagi ilmu secara gratis. Terus mereka bikin seminar-seminar.
kami ini pengen ikut seminarnya tapi nggak punya uang. Apa yang kami lakukan? Saya sok kenal sok deket aja sama para mentor. Salah satunya Mas Ipo Santosa. Ya banyak lagi yang lain sebenarnya. Dengan cara apa? Saya nawarin diri, Mas boleh nggak saya bantu jadi reseller? Saya pengen jadi reseller tiket. Saya bantu jualin tapi saya dapat tiket gratis. Ya seneng lah, ya kan? Dibantu promosi. Saya punya masa waktu itu kan, saya punya bisnis network marketing walaupun uangnya nggak ada. Tapi masanya banyak gitu. Tapi alhamdulillah akhirnya kami bisa terus belajar. Ya, salah satunya dari buku 7 Keajaiban Rezeki. Percepatan rezeki. Dan itulah yang mengundang keajaiban-keajaiban rezeki bagi kami. Ya. Ini juga yang saya yakin. Saya yakin Allah meninggikan derajat orang yang beriman, ya, berilmu. Ya. Kalau kita nambah terus ilmu ya Bapak Ibu, terus belajar, Allah yang akan meninggikan derajat kita. Dan Allah nggak akan mengubah kondisi kita kalau kita sendiri nggak mau ngubah diri kita Bapak Ibu. Itu yang terus kami lakukan, itu yang terus kami ikhtiarkan. Sampai akhirnya pertolongan Allah itu datang. Seorang sahabat lama, ini ngomong-ngomong sahabat lama saya ini perempuan, bukan yang dokter itu, bukan. Ya. Dokter itu belum muncul. Ya dia tetes-tetes gitu ya, tetes-tetes. Awalnya suami skeptis terus terang. Kalau saya sih orangnya open mind ya, percaya-percaya aja gitu ya, cobain aja gitu kan. Tapi suami enggak, apaan cuman air putih gitu ya, sombong emang. Ya udah sih cobain aja, toh kita udah nggak punya biaya untuk berobat macem-macem gitu kan. Saya agak jengkel juga gitu, nggak mau. Karena dia merasa sudah berobat yang macem-macem, sudah mahal-mahal gitu ya, nggak berubah. Ya udah. Gak apa-apa, saya gak maksa. Tapi ketika dia minta minum, ya saya diam-diam kasih. Kalau orang diabetes kan banyak tidurannya, apa-apa minta diambilin. Dia minta minum, saya kasih. Singkat cerita, dia minta minum, saya kasih, dia kasih. Akhirnya dia ngerasa, oh badanku entengan ya. Ya kamu aku kasih air itu, air dari Jepang itu loh. Gitu. Ya udah akhirnya dia mau. Tapi memang awalnya ada proses detox dulu Bapak Ibu. Setiap yang kalau udah sakit tuh biasanya ada detox. Setiap orang beda-beda ya. Waktu itu suami saya ngerasain panas gitu lah badannya, tapi nggak lama sih. Singkat cerita dia tetap pengen mau lanjutin minum. Di bulan ketiga, alhamdulillah akhirnya dia ngerasa jauh lebih bagus progresnya. Akhirnya lepas obat. Kemudian bulan kelima lepas insulin, ya. Masya Allah tabarakallah. Dibilang sembuh total enggak ya, karena dia sudah parah kan. Tapi progresnya bagus banget. Dari yang banyak tiduran, akhirnya bisa mulai aktif lagi, ya, aktivitas lagi, produktif lagi gitu ya. Dan banyak orang-orang yang lihat, wow, pakai apa gitu kan. Nah, itulah akhirnya jadi kita, Masya Allah gitu ya, seneng banget gitu. Nah, ketika sudah merasakan manfaatnya, suatu hari adik saya itu Mas Adit bilang, Ki, itu kan Kangen Water tuh ada bisnisnya. Iya tahu kok gitu. Ya tahu aja tapi saya belum tahu detail. Waktu itu sudah dijelaskan sebenarnya sama sahabat saya yang lama itu. Tapi belum ngeh karena kan kita fokusnya ke kesehatan kan, gitu kan. Nah, ketika beberapa bulan ya, sekitar 5 bulanan setelah Roni ngerasain manfaatnya itu, adik saya bilang gitu, ya tahu tapi kan mahal ya kayaknya ya gitu kan. Ya udah kita minta jelasin lagi aja dulu deh sama teman kita itu yang dokter itu, tapi nggak pernah praktek. Seorang dokter nggak pernah praktek Bapak Ibu. Jelasin ke kita tuh. Ketika dia jelasin, nih orangnya nih, tuh. Pede banget gini. Terus kita tanya kan, ya kayaknya waktu itu masih 2A deh. Dok, lo udah dapat ratusan jutanya. Dia jawab apa? Gini, justru itu kita bareng-bareng. Mohon plus untuk Bapak Ibu, setengil-tengilnya beliau adalah malaikat tanpa sayap buat kami. Thank you.
Terima kasih Bunda. Itu ibunya beliau. Luar biasa ya. Akhirnya, ya jadi Bapak Ibu, jadi dari dulu PD-nya udah selangit gitu loh. Nah Bapak Ibu yang hari ini belum dapat hasilnya, terus kayak, gue belum bisa, terus gak PD, terus minta anterin upline mulu gitu ya, edukasi. Gak usah, dia tuh gak pernah minta antar upline-nya. Udah PD, padahal utangnya banyak saat itu. Ada di sini yang utangnya 2 miliar ada. Beliau saat itu utangnya 2 miliar, terus PD-nya kayak gitu, gak pernah diantar, gak pernah ditemenin sama upline-nya. Terus akhirnya, oh, ini upline-nya nih, Pak Teddy. Nah, singkat cerita gini Bapak Ibu, kita kan tertarik nih jalanin bisnisnya, tapi kami gak punya uangnya gitu kan ya, boro-boro beli mesin. Ada di sini yang belum punya mesin? Banyak. Gini Bapak Ibu ya. Nih tipsnya. Sama ya waktu itu dulu ya kondisinya. Kami pengen banget. Tapi kan gak punya uangnya terus gimana gitu. Tapi kan ada Allah yang maha kaya gitu. Ya minta aja lagi. Saya merengek lagi ke Allah. Ya Allah, kalau emang bisnis ini bisa jadi perpanjangan tanganmu, bisa menjadi wasilah kami bantu banyak orang. Karena kan suami Ayu saya juga terbantu gitu ya. Dan saya juga mikirnya gini, ini bisnis pasti bagus. Suami saya yang udah terkapar-kapar aja itu sembuh gitu loh. Ya dibilang sembuh total enggak, tapi membaik gitu loh. Artinya ini bisnis pasti jalan gitu. Kami minta terus sama Allah. Kalau emang dari bisnis ini kami bisa menghasilkan puluhan ratusan juta, bisa impian-impian kami yang terkubur sejak suami saya sakit, bisa terbangun lagi, mudahkan ya Allah. Engkau yang maha kaya, aturlah ya Allah caranya. Kita nggak tahu. Kita cuma berusaha, kita bergerak, ikhtiar. Sampai suatu hari datang pertolongannya, gitu ya. Caranya gimana kita bisa punya mesin? Tadi udah lihat videonya sekilas. Kami menggadaikan BPKB mobil orang tua saya. Ya sekolahin dulu biar pinter. Gitu ya. Taruh di lemari nggak jadi pinter. Cari yang pegadaian syariah gitu ya. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu. Kami bersyukur saat itu kami mengambil keputusan berani untuk berinvestasi ya. Berani untuk menggadaikan harga diri. Dia takut sih sebenarnya waktu itu. Takut kalau nggak berhasil nanti dicoret dari kartu keluarga. Ya. Alhamdulillah Bapak Ibu, ternyata akhirnya kami bisa punya mesin ya sama adik saya tadi ya. Jadi sponsor kami itu adik saya itu. Ya kurang lebih 3 bulan bisa balik modal itu dari share the water aja dulu ya. Kami dulu nggak tahu mau jual mesin kemana nih gitu kan. Yalah mesin semahal ini dulu mikirnya gitu. Saya cuma mikir ini kayaknya beli mesin cuman orang yang sakit parah banget kayak suami saya, atau orang yang kaya banget, atau orang gila gitu. Mahal banget gitu kan. Kami buat makan aja susah. Tapi kenapa kami mau ya beli mesin itu? Emang kayaknya gara-gara si dokter itu deh. Terhipnotis. Ya alhamdulillah Bapak Ibu. Kami benar-benar bersyukur kami mengambil keputusan yang berani seperti itu. Kalau enggak, saya enggak akan ada di panggung ini. Oke, next. Nah, ini. Ketika kita udah punya mesin, jadi yang masangin mesin tuh Pak Teddy ya. Beliau tuh jarang masangin mesin dong. Beliau senangnya edukasi dan mengcoaching gitu. Giliran masang mesin disuruh apply. emang luar biasa. Jadi malam itu, suatu malam, Coach Adika rumahnya waktu itu di Bogor, kami masih di Depok. Dia mau janjian sama kami ya untuk memfollow up. Jadi Bapak Ibu, ketika sudah punya mesin, ada closing mesin, bukan selesai di situ ya. Closing udah selesai bye gitu ya. Ini bukan jual putus. Bapak Ibu tetap harus melakukan follow up kepada tim Bapak Ibu yang baru. Nah, Coach Andika melakukan itu. Dia mau meng-coaching kami saat itu. Di malam itu. Tapi tiba-tiba Roni itu dapat janji, dapat waktunya Pak Ari Ginanjar. Bapak Ibu tahu nggak Pak Ari Ginanjar itu siapa? Ya, dia itu foundernya ESQ ya, Emotional Spiritual Quotient. Pokoknya trainer terkenal lah. Ya, buku-bukunya juga sangat Masya Allah bagus ya. Nah, kan semangat
semangat ya, kita kan kalau ketemu prospek yang apa potensial itu kan semangat ya, wah kalau dia join pasti bakal banyak yang join gitu lah. Nah kita yakin tuh waktu itu, Roni yakin waktu itu Coach Andika ini bakalan semangat nemenin dia edukasi Pak Ari, tapi ternyata enggak. Coach Andika malah memilih udahlah nanti aja Pak Ari mah gampang gitu, malah milih pengen mengcoaching kami. Jadi kami belajar Bapak Ibu dari Coach Andika, di bisnis ini kita bukan mencari orang yang hebat, tapi kita mencari orang yang tepat. Di malam hari itu Coach Andika itu berada di dua pilihan ya, edukasi orang yang hebat atau bertemu dengan GR-nya kami adalah orang yang tepat buat beliau gitu ya. Nah apa yang beliau lakukan saat itu? Dia mengcoaching kami, dia bertanya kebutuhan kami, berapa impian kami, apa sih gitu kan. Terus dia juga mengajarkan cara-caranya ya. Dulu belum ada starter pack Bapak Ibu, dia masih ngajarin gitu. Makanya Bapak Ibu sekarang beruntung, gak perlu ngajarin dari A sampai Z ke prospeknya, sudah ada starter pack. Nah sejak malam itulah ya kami tuh semangatnya menyala-nyala ya, karena kami sudah tahu arahnya, kami mau ngapain, kami tahu tujuan kami dan tahu caranya. Ya ini perjuangan dimulai. Itu saya Bapak Ibu ya, kanan atas masih teroksidasi. Ini Masya Allah ya, saya kalau ngeliat foto ini, boleh minum dibawa ke sini? Minum? Oh udah ya. Saya melihat seorang pejuang keluarga sejati Bapak Ibu. Kenapa? Jadi rumah kami itu waktu itu di Depok. Beliau tuh sempat kerja Bapak Ibu. Dia keajaiban rezeki lah, beliau sempat dapat kerja di tengah kondisi sakitnya itu dulu ya, sebelum ketemu Kantor sama Mas Ipo. Kerjanya di BSD, itu kurang lebih sejaman naik motor. Terus dia sambil bawa air pesanan orang-orang. Jadi pulang kerja dia masih edukasi sana kemari. Nyampe rumah, ya kan saya bilang, dia kondisinya udah nggak normal sebenarnya, udah nggak seperti nggak sembuh total, tapi kadang-kadang dia lupa kalau dia pernah diabetes parah. Energinya itu terbatas, tapi dia suka lupa dan ya gitu, nggak pernah menyerah sih. Jadi setiap dia pulang itu naik teras kami, agak naik tangga atas. Tahu-tahu dia udah geletakan ya, capek, lobet. Ya besok gitu lagi. Seorang pejuang keluarga sejati yang dalam kondisi apapun tetap bergerak. Belajar juga dari beliau, sikap pantang menyerahnya. Tapi kadang-kadang saya juga suka marah sih. Udah sih, gak usah berlebihan, gak usah maksain diri. Saya nggak tahu ya, mungkin karena dia tahu kali ya kondisinya dia nggak. Kalau orang diabetes kan udah kayak terukur ya, berapa lamanya nggak bisa bertahan lama dan seterusnya. Saya walau alam. Ya kami melakukan kerjanya Bapak Ibu, edukasi sana sini, kami sebut Safa Marwah ya, perjuangan Safa Marwah. Kita Safa Marwahnya di mana ya, edukasinya di mana, air zam-zamnya ya, closingannya di mana. Sering ya Bapak Ibu merasakan itu ya. Yang paling dramatis yang kami rasakan dari Safa Marwah itu adalah kami pernah ke Prabu Mulih 2 jam dari Palembang ya kurang lebih, naik mobil lagi. Buat beliau itu nggak gampang Bapak Ibu, naik kendaraan itu dia mabok, kondisinya ya komplikasi gitu kan. Perjuangan
Sampai sana dijanjikan banyak dokter-dokter. Wih, keren. Kan semangatnya kita kalau punya prospek-prospek yang potensial. Sampai sana ada trouble di apalah soundnya segala macam gitu, lupa saya. Dan singkat cerita nggak ada closingan sama sekali. Yang nanya-nanya pun juga kayak sih. Jadi Bapak Ibu, ikhtiar itu ranahnya kita. Hasil itu ranahnya Allah. Nggak tahu di mana zam-zamnya. Bapak Ibu lakuin aja. Kadang-kadang tahu-tahu ada orang yang tiba-tiba nggak diedukasi, tiba-tiba pengen beli mesinnya. Itu kami alami juga gitu. Luar biasa lah Bapak Ibu ya, perjuangan ya, dan kami melewatinya. Nah, sampai akhirnya ya, kalau nanya di mana kami menemukan orang-orang pertama kali gitu ya, leader-leader kami itu. Bapak Ibu terus terang 6A ya, leader-leader kami pertama itu bukan dari orang yang kami kenal, bukan dari keluarga, enggak. Keluarga itu joinnya setelah kami sudah berhasil, setelah kami udah di 6A baru join gitu ya. Tapi dari prospek-prospek. Ya, jadi Bapak Ibu kalau hari ini kayaknya kok susah ngajak keluarga, sama. Awal-awal memang begitu, santai aja ya, lakuin aja, edukasi aja ke siapa aja. Sampai akhirnya ya kami punya keluarga baru, masa ada Pak Jusman, ada Bidun, ada Pak Aan, Pak Darwis, ada siapa? Pak Juli di Kendari. Terus kemudian ada Dokter Nana. Nah ini yang paling fenomenal ini. Skip aja Pak. Seorang ibu dokter yang awalnya jalanin bisnis ini sendirian. Sampai 8 tahun ya sendirian, luar biasa. Sudah sampai posisi 6A. Tahu-tahu suaminya suaminya nggak ikut jalanin. Tahu-tahu dia terjerat hutang Bapak Ibu. Ngeselin nggak? Luar biasa sih Dokter Nana ini, lebih sabar.com namanya saya. Untungnya mereka masih mau teachable, masih mau nurut ya sama kami, terutama sama Coach Andika. Akhirnya di coaching sama Coach Andika untuk ayo lunasin hutang mereka tuh 1,3 miliar ya Bapak Ibu saat itu terjerat hutang. Lo udah 6A, lo dapat komisi 1 unit mesin dapat sekian, lo bisa gini, lo bisa lunasin. Dan alhamdulillahnya mereka nurut Bapak Ibu. Alhamdulillahnya suaminya nurut nih. Untungnya dia taubat. Kalau enggak udah tinggal aja Dok, kita bilang. Bilang gitu. Nyusahin aja gitu ya. Alhamdulillah dia nurut. Ya, dan alhamdulillah dalam waktu 7 bulan hutangnya 1,3 miliar lunas Bapak Ibu. Dan hari ini naik panggung mulu. Tadi gue bilang lo gak bosan naik panggung mulu. Top Sales Indonesia plus lagi. Bersama para tim-timnya, Ewako Makassar, Super Team, ada Mbak Erna, Pak Fauzan ya, Bu Dewi, siapa lagi, Bu Uni, Bu Andiati, siapa lagi yang belum disebut? Bu Rahma Dr. Yusrin, saking kerennya saya lupa ya. Juga tadi termasuk top sales ya, luar biasa. Maros, keren sekali ya Bapak Ibu. Dan mereka menjadi keluarga baru buat kami di Makassar. Nah, di Jakarta saya punya seorang leader yang Masya Allah, Mbak Ika namanya. Secara latar belakang finansial tuh Masya Allah Bapak Ibu, udah sangat mapan. Suaminya punya posisi di sebuah perusahaan, punya bisnis juga, kafenya ya, Highlander namanya. Tadi video profile saya itu di sana, numpang syuting. Secara finansial udah oke. Terus apa yang dia cari di bisnis ini? Bukan uang Bapak Ibu. Yang beliau cari adalah
dia jadikan bisnis ini bisa bantu banyak orang. Jawasila bantu banyak orang. Dia tuh kemana-mana ya bawa pakai Alphardnya antar air gitu kan. Sampai akhirnya Masya Allah timnya banyak berkembang gitu. Dan saya banyak belajar dari beliau. Beliau orang yang sangat jarang sekali mengeluh, jarang sekali bicara negatif, jarang sekali ngomongin orang. Masya Allah. Qadarullahnya umurnya cuma sampai tahun lalu. Mohon doanya. Sebelum beliau wafat, beliau sempat memberangkatkan timnya umroh, pasang suami istri. Ternyata sebelumnya juga udah pernah ada timnya juga di KAT 2018 diberangkatin juga. Dan sebelum beliau wafat juga dia sempat mewakafkan beberapa mesin di pesantren. Masya Allah, jadi amal jariah terbaik buat beliau ya. Amin. Dan insya Allah bisnisnya akan diteruskan oleh suaminya. Ada suami? Pak Ismir ada? Hadir? Ah, Masya Allah Pak Ismir ya. Semangat Pak Ismir. Nah ini juga salah satu yang akan meneruskan bisnisnya adalah ponakannya Mbak Manda. Mana Mbak Manda? Mbak Manda, seorang ibu rumah tangga dengan 3 anak, mana-mana gendong anak bayi dari dia pertama kali join. Ponakannya. Mana tim menang bareng Bekasi? Mana timnya? Semangat ya meneruskan perjuangan almarhum. Insya Allah jadi amal jariahnya beliau. Ada Mbak Ice, mana Mbak Ice? Mbak Ice juga seorang single mom, suaminya baru wafat tahun lalu. Luar biasa Mbak Ice, sama kurang lebih latar belakangnya sama Bu Ika. Asetnya di mana-mana Bapak Ibu. Yang bangun Terminal 3 itu suaminya, kontraktor. Terminal 3 Soekarno-Hatta. Dia banyak sekali bantu banyak orang, bisa punya mesin dan seterusnya. Bukan karena uangnya, tapi pengen bantu banyak orang lewat bisnis ini. Aplaus dulu Mbak Ica. Semangat Mbak Ica. Ada satu lagi leader kami di Jakarta juga fenomenal ini. Seorang Bunda Tata Surya. Nama anaknya nama-nama planet. Mana Bunda Tata Surya? Dia anaknya 4, suaminya mantan office boy Bapak Ibu. Gaji UMR, anaknya 4 disekolahkan di pesantren yang cukup wow harganya dari bisnis ini. Aplaus dulu dong untuk Mbak Popi dan tim-tim Katanggu Berenergi mana? Ada suaranya. Oke. Semangat ya meneruskan perjuangan, dan beliau selalu satu persatu impian-impiannya juga tercapai Bapak Ibu. Bisa umroh, bisa daftar haji. Seorang office boy Bapak Ibu. Yang mantan bahkan ya udah dipecat ya, alhamdulillah istrinya sudah menjalankan bisnis ini. Begitu Bapak Ibu. Next. Nah Bapak Ibu, 15 tahun yang lalu ternyata saya pernah menulis ini, sebuah afirmasi positif. Ini saya kaget sih, kemarin tuh berapa hari yang lalu saya baru di reminder, itu tanggal berapa ya? Tanggal 7 Desember itu kayak Facebook kan suka ya reminder apa yang kita pernah posting. 7 Desember 2010, suami saya sakit 2009, itu lagi parah-parahnya kondisi kami Bapak Ibu, lagi sangat terpuruknya. Tapi saya tetap, ya itu tadi ya, mungkin karena ilmu-ilmu dari para mentor, saya tetap berusaha untuk menjadi orang yang positif. Saya tetap berprasangka baik sama Allah. Saya tetap bersyukur dengan kondisi apapun yang Allah kasih. Karena ternyata keadaan terendah seseorang yang disyukuri itu menjadi energi terbesar. Kalau Bapak Ibu baca di situ ya, saya berterima kasih atas segala keistimewaan yang Allah kasih pada saya. Berterima kasih atas
kemakmuran, padahal kondisinya enggak gitu Bapak Ibu. Itu kayak berafirmasi positif gitu ya, meyakini bahwa Allah tuh udah ngasih banyak kok buat saya gitu. Dan ternyata vibrasi kita, energi kita yang positif itu mengundang hal-hal yang positif juga datang gitu. Dibanding kalau kita banyak ngeluhnya, banyak dramanya, banyak negatifnya, itu juga akan mengundang hal-hal negatif datang ke diri kita, ke hidup kita. Dan itu yang Masya Allah Bapak Ibu. Nah hari ini saya pengen ngajak Bapak Ibu berafirmasi positif. Walaupun kondisi Bapak Ibu, apapun kondisi Bapak Ibu sekarang. Jadi kalau nanti saya mau sharingkan pencapaian-pencapaian kami, jangan lihat foto-foto kami gitu ya. Tapi lihat dari, gak bayangkan itu foto-foto Bapak Ibu 1, 2, 3 tahun ke depan tercapai. Siap Bapak Ibu? Oke, apa saja yang kami dapatkan? Nah, alhamdulillah ya Bapak Ibu, dreams come true. Saya tuh dari SMA ya, saya kan udah suka berbau-bau Jepang tuh dari SMA. Saya pengen punya impian, pengen ke Jepang, pengen kuliah di Jepang, beasiswa bla 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 gitu ya. Nggak tercapai sih Bapak Ibu. Tapi alhamdulillah tetap bisa ke Jepang gitu ya dengan cara naik convention ya, 6A di Jepang waktu itu selama 15 bulan kami jalanin, akhirnya kami tercapai 6A dengan dapat reward $3.000 langsung sama Oshiro-nya. Insyaallah ya. Siapa yang pengen 6A? Di sini rata-rata beda-beda ya, ada yang bisa 8 bulan, 6 bulan gitu ya. Semuanya tergantung ya. Kemudian di tahun kelima kami bisa mencapai posisi 6A23. Dapat $25.000-nya. Itu sekali kalau yang $25.000. Yang setiap bulannya berapa? $5.000 Bapak Ibu. Siapa yang pengen $5.000 setiap bulan? Ini sebuah peringkat yang jadi sebuah impian banyak distributor energi seluruh dunia. Ya alhamdulillah kami mencapai itu. Ya itu di pohon di Okinawa kita dikasih pohon lambangnya ya. Lambang banyak hal ya, pohon itu melambangkan banyak hal, menaungi banyak orang dan seterusnya. Nah Bapak Ibu, ini lagi-lagi ini. Ketika kami punya komisi yang besar, kami tuh nggak yang euforia yang apalah beli itu gitu ya. Tapi kami semangat banget ya, karena saya juga senang belajar gitu ya. Kami ikut pembelajaran investasi leher ke atas lagi gitu ya. Kami menambah upgrade ilmu lagi gitu. Tepuk tangan sendirian. Bareng-bareng dong. Saya ikut itu Pak Jamil Azzaini ya, mungkin ada yang tahu Speak to Change, itu public speaking gitu ya, belajar karena memang di bisnis ini kita perlu belajar untuk berani ngomong dan seterusnya, menyampaikan ya apa istilahnya ya, dari satu peluru cuma bisa menembus satu kepala ya kan, satu kata bisa menembus puluhan ribu kepala. Jadi belajar bicara, belajar ngomong penting. Kemudian siapa? Yang kanan tuh Mas Indra Noveldi, itu pakar pernikahan. Bapak Ibu, kami tuh dua-duanya orangnya cukup keras gitu ya. Jadi banyak sekali roller coaster rumah tangga yang sudah kami lalui dan alhamdulillahnya gitu ya. Di KAT juga sempat kita bikin kayak honeymoon camp, gimana relationship. Jadi nggak cuma ngomongin bisnis, tapi bagaimana memperbaiki hubungan harmonisan suami istri. Ya jangan dikira ketika komisi kami besar terus kami aman-aman aja, baik-baik aja, enggak. Egonya makin besar biasanya. Ya kalau enggak dibarengi dengan ilmu. Ya alhamdulillah JKT itu komplit lah Bapak Ibu. Sebuah komunitas yang Bapak Ibu wajib ikut terus sih. Karena rugi banget kalau sampai lepas dari KT. Susah nyarinya yang seperti ini. Aplaus dulu dong untuk KT dan presidennya. Oke, apa lagi ya? Itu Pak Nasrullah yang kanan bawah itu trainer magnet rezeki. Ya kami ambil certified-nya ya, kami alhamdulillah gitu ya. Ternyata banyak hal yang ya itu rezeki itu seperti magnet gitu ya. Kemudian NLP itu harganya 20 jutaan waktu itu kami ikut.
Dan alhamdulillah dari bisnis ini kami bisa. Ya. Nah ini Anthony Robbins, ini waktu itu kita sama leader-leader KAT juga ke Singapura. Anthony Robbins itu motivator nomor 1 di dunia. Ya tiketnya tuh cukup mahal ya, belum pesawatnya dan lain-lainnya gitu ya. Kita bareng-bareng ya, Coach Wikan, ada waktu itu Mas Zaidul Akbar gitu ya, sama Coach Andika dan lain-lain. Kita terus belajar Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, apa yang kami ambil, apa yang kami pelajari dari luar dengan biaya yang mahal itu sebenarnya udah disarikan di KAT juga Bapak Ibu. Ya, sudah di apa sih istilahnya? Sudah di filter kayak itu deh. Pokoknya Bapak Ibu cuma tinggal ikutin dengan biaya yang murah banget. Nah, salah satunya namanya ABC. Ya. Amazing Bootcamp yang training gimana cara memulai bisnis dengan benar. Itu adanya setahun 2 kali. Biayanya murahnya kebangetan sih Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu siap ikut ABC berikutnya? Siapa yang siap ikut ABC berikutnya? Banyak para pemenang itu hadir dari ABC ke ABC. GPS juga ya. Bayang ya dari tadi aja juga kita banyak dapat pembelajaran walaupun ilmunya secara itu, tapi kita melihat banyak orang-orang yang latar belakangnya bisa berhasil di sini. Begitu ya Bapak Ibu, siap belajar terus Bapak Ibu. Oke, next. Nah, alhamdulillah Rumah Impian bisa memberi kenyamanan buat anak-anak ya. Ini pakai beauty water airnya. Sombong. Nah, kemudian, nah ini Bapak Ibu, Enagic itu sudah ada di 25 negara ya sekarang kurang lebih. Kita bisa ngantor di berbagai negara. Jadi setiap kita lagi ke luar negeri, kita kan udah edik sama air kangen ya, nggak mau air yang lain. Kita ke kantornya gitu kan, ambil air terus dan lain-lain ya, selain closing segala macam itu di Okinawa, di Osaka ya, pabriknya waktu itu kita tahun 2017 sama leader-leader 150 orang. Nah, itu Tokyo, ya Tokyo, Singapura, ya di Amerika, Malaysia ya, kemarin baru tahun ini kita ke Malaysia lagi, ke Hong Kong, ke Thailand, ke Dubai. Itu beberapa negara yang Enagic, kantor Enagicnya pernah kami kunjungi. Masih banyak lagi Bapak Ibu ya, impiannya ke 25 negara itu. Siapa yang pengen? Bapak Ibu kalau ngeliat foto-foto kayak gini, bayangin fotonya Bapak Ibu yang ada di situ ya. Nah ini ya, Jepang, impian banget lah pokoknya ke Jepang, ke Amerika ya. Saya dulu sama suami honeymoonnya kemana Bapak Ibu? Honeymoonnya ke Ancol. Main di Dufan itu udah seneng banget gitu ya. Itu kita ke Disney Sea, terus main ke seru lah pokoknya Grand Canyon ya, jalan-jalan. Nah ini ada teman saya, teman kuliah saya juga di sini. Nah, ada Erima teman kuliahnya Roni ya, mana Mbak Erima? Hadir ya. Halo Mbak Erima, dia senang jalan-jalan. Teman saya jalan-jalan. Nah ini Kat Cruise 2015. Jadi KAT itu udah pernah bikin cruise 3 kali. Ini yang pertama kali tahun 2015 ya, waktu itu kami sekeluarga sama papa mama juga ikut. Nah ini yang tahun ini Bapak Ibu ya, kita sama sekitar 70 orang. Nanti mau ada lagi tahun 2027 karena 2026-nya kita mau umroh ya, selang-seling gitu ya sama umroh. Siapa yang pengen ikut cruise? Seru banget Bapak Ibu ya, tadi udah lihat testimoninya ya dari Bu Iis ya Pak, itu ngajak keluarganya, seru banget ya. Kita bukan cuma main tapi belajar ya, pokoknya di sini komplit lah Bapak Ibu, seru banget. Nah apalagi ya, ini next ke Dubai, ini waktu umroh plus Dubai ya, ini tim-tim Ewako ini. Ewako ini kita ke Qatar ya, walaupun cuma sehari di Qatar ya lumayan lah ya, bisa foto. Bisa foto. Ini Belitung tahun, ada mamah mertua, hari ini juga hadir mamah mertua saya, ibu sambungnya Mas Roni ya. Monoplas, alhamdulillah kita sempat ajak mertua dan keluarga jalan-jalan. Nah waktu ke Raja Ampat, sebenarnya waktu itu kami lagi bangun bisnis kami di Sorong. Kita punya 6A, 26A di Sorong ya Bapak Ibu. Jadi
Serunya bisnis ini kita bisa bisnis sambil jalan-jalan. Bisa sambil bangun aset bisnis. Ada yang udah pernah ke Raja Ampat? Siapa udah pernah ke Raja Ampat? Wajib sih. Orang Indonesia wajib ke Raja Ampat ya. Jangan keluar negeri dulu sebelum ke Raja Ampat. Itu indah sekali. Nah ini Toraja. Toraja, Makassar. Saya diginiin sama Pak Jusman. Udah bolak-balik ke Makassar, masa nggak ke Toraja? Oke, siapa takut ya. Akhirnya sambil bangun bisnis ya kita sempetin ke Toraja. Berapa jam ya perjalanan lupa? 8 jam naik bis sleeper gitu, seru lah. Negeri di atas awan. Nah kita juga di sini bukan cuma sedekah air Bapak Ibu, kita bisa wakaf beberapa mesin ya ke pesantren ya. Alhamdulillah ya, saya lihat leader di sini ya, termasuk tadi almarhum Mbak Ika tuh banyak sekali dia wakaf mesinnya. Nah kita juga sedang alhamdulillah ya di sini kita tadi ya KAT menginstal untuk habiskan di jalan Tuhan gitu ya. Kita lagi membebaskan tanah wakaf untuk kampung akhirat terpadu bersama para pejuang ADP. Pejuang ADP itu Amazing That Project. Ya nanti di sesi akhir Coach Andika akan menjelaskan apa sih gitu ya Amazing That Project yang diinstal sama KAT. Bersyukur sekali Bapak Ibu bisa ada di sini. Nah, oke. Nah, Bapak Ibu di bisnis ini Bapak Ibu bukan cuma bisa umroh, ya, tapi bisa mengumrohkan. Nah, kok saya judulnya diumrohkan? Ya, karena memang umroh saya pertama kali itu saya diumrohkan, saya diberangkatin. Kami diberangkatin umroh sama Mas Ipo Santosa. Ya, tadi mantan majikan. Ya, wasilahnya lewat beliau, tapi sebenarnya dari Allah. Itu saya benar-benar waktu itu pengen banget umroh saat kondisi suami sakit. Banyak ya pokoknya panjang itu ceritanya. Singkat cerita akhirnya dapat keajaiban rezeki, kami berangkat pertama kali 2013. Jadi setelah coach 2 hari setelah Coach Andika edukasi kami tentang bisnis Kangen Water, waktu itu jadwal kami berangkat umroh tuh. Nah di umroh itulah kami berdoa minta sama Allah ya kalau bisnis ini kita bawa proposal hidup. Alhamdulillah sebulan kemudian akhirnya Allah kasih. Ternyata benar ya, umroh itu mengayakan Bapak Ibu. Setelah umroh yang pertama itu saya benar-benar yang pengen banget bisa mengumrohkan banyak orang. Dan Masya Allah tabarakallah wasilah bisnis ini sangat bisa. Setelah itu tahun 2014-nya kami bisa memberangkatkan orang tua saya waktu itu dari mana? Coach Andika ngasih reward challenge umroh, kami yang dapat. Tapi karena kami baru berangkat kami kasih ke mama saya. Di tahun 2015-nya kami berangkat umroh KAT ya, terus sekitar 150 orangan juga ya bersama orang tua dan bersama tim. Kami ngeberangkatin tim challenge umroh juga dan ada sedekah umroh juga. Masya Allah ya, dari yang gak punya uang untuk bisa berangkat umroh bisa ngeberangkatin orang. Wasilah bisnis ini Bapak Ibu. Aplaus dulu dong untuk Najib. Kemudian umroh KAT 2018 ya, Coach Roni ikut, terus saya ajak kakak, ajak orang tua lagi ya, sama adik saya juga sekeluarga. Itu umroh ketiga kami. Selanjutnya next. Nah saya juga hamba sempat umroh itikaf plus Turki 2023, itu sendiri bukan dari KT ya, itu mid time ceritanya. Kemudian terakhir di tahun lalu umroh KAT 3 negara ya, Dubai dan Qatar tadi ya. Masya Allah seru banget ya. Insya Allah nanti umroh berikutnya kita sepertinya umroh plus Aqsa. Siapa yang pengen umroh tangan saya? Umroh bareng ya. Dan pengen mengumrohkan, siapa yang pengen? Luaskan niat aja Bapak Ibu ya. Ya Allah saya pengen umrohin banyak orang. Nah, nanti Allah kasih tuh komisi-komisinya. Amin. Nah ini yang Masya Allah dreams come true. Alhamdulillah tahun ini Allah mudahkan, Allah izinkan saya berangkat haji. Dan itu haji khusus Bapak Ibu. Saya pernah berdoa memang ya Allah saya pengen haji, ya Allah beri fasilitas terbaik untuk saya bisa beribadah umroh dan haji. Saya pengen ibadahnya tenang, nyaman.
supaya saya bisa fokus alokasi Bapak Ibu. Ini nilainya sekitar $18.000. Hampir 300 juta ya. Masya Allah. Wasilah Bisnis NIJIK. Dan terakhir saya dengar Pak Edi, Dokter Nana juga sudah daftar tahun depannya insya Allah ya. Pak Haji Edi 375 juta satu orangnya. Oh, Masya Allah. Siapa yang pengen haji khusus? Siapa yang siap bayar harganya? Minta ya, ikhtiar maksimal minta sama Allah. Bapak Ibu, suatu saat Anda akan berkata, ya Allah ini lebih dari apa yang aku minta. Lakuin aja Bapak Ibu, hal-hal yang orang lain gak mau lakukan, suatu saat Anda akan mendapatkan hal-hal yang orang lain gak dapatkan. Bisnis ini memang tidak mudah gitu ya, pasti ada penolakan, ada capek, jenuh dan seterusnya, tapi sangat layak untuk diperjuangkan Bapak Ibu. Nah ini juga bulan Maret kemarin ya, kami dapat undangan buka puasa bersama. Buka puasanya di siang hari. Saya punya ayah kaya Bapak Ibu, kami punya ayah kaya. Ayah yang mengajarkan nilai-nilai kekayaan sejati. Sayang anaknya udah gak ada ya, tadi saya mau pengen bahasa Jepang dikit gitu, agak caper dikit. Siapa tahu komisi dinaikin. Udah gak ada ya, udah pulang. Waktu itu ada undangan ulang tahun Opa Oshiro, ya Otosang gitu sebutnya. Di ulang tahun ke-84 Bapak Ibu. Bapak Ibu pasti punya saudara yang umurnya 84 ke atas, terus kondisinya gimana Bapak Ibu? Masih sehat nggak apa udah begitulah gitu? Jarang ya yang masih sehat ya. Beliau itu sangat sehat Bapak Ibu, lihat aja gitu. Ya dia datang ke ruangan dulu. Saat itu kami diundang, saya sama Dokter Sarah, harusnya sama Dokter Andika bertiga dari mewakili Indonesia, dan dari seluruh dunia itu ada 200 distributor yang diundang ke ulang tahunnya gitu ya, buka puasa bersama gitu. Nah di situ kami melihat, saya melihat Masya Allah ya gitu ya, seorang Opa Oshiro ini sudah bisa mengayakan ribuan orang di seluruh dunia. Bukan cuma kaya sendirian. Karena memang bisnis ini ya untuk mereka senang nolong orang. Bapak Ibu, konsep bisnis direct selling yang dibikin sama Oshiro ini ya, itu sangat menguntungkan kita banyak orang, ribuan orang di seluruh dunia. Kenapa? Karena kalau dia bikin konsep retail, taruh di supermarket, yang kaya siapa? Cuman dia doang sama yang punya supermarket. Kita gak kebagian, gak kecipratan nih. Beruntung gak Bapak Ibu? Kita dapat bisnis seperti ini dan ada orang yang punya visi luar biasa seperti Opa Oshiro. Aplaus dulu dong untuk Opa Oshiro dan NIJIK. Bapak Ibu, doa saya waktu tahun 2009 ketika suami sakit, saya pernah berdoa kan, ya Allah kalau umur suami saya panjang, tolong beri dia kesempatan hidup. Lebih sehat, lebih bisa bermanfaat untuk banyak orang. Ya. Dan Allah kasih perpanjangan waktu untuk beliau, untuk bisa lebih bermanfaat untuk banyak orang. Selama 13 tahun dan selama 13 tahun perpanjangan waktunya, dan selama 9 tahun dia bertahan dengan Kangen Water. Dan tepatnya di bulan Ramadan di bulan Ramadan 2022 tugasnya sudah selesai Bapak Ibu. Saat itu saya sedih udah pasti.
Tapi di satu sisi saya sangat-sangat bersyukur Allah benar-benar maha baik. Allah kasih kesempatan beliau hidup bukan sekedar hidup. Allah kasih kesempatan beliau hidupnya jauh lebih bermanfaat. Ketemu dengan bisnis yang luar biasa. Saya gak kebayang kalau kita gak ketemu bisnis ini. Saya gak kebayang kalau kami gak berani mengambil keputusan untuk kami berjoin di sini. Mungkin umurnya tetap sama, tanggalnya sama. Namanya ajal kita gak tahu Bapak Ibu ya. Mungkin sudah ditetapkan, tapi kondisinya bisa jadi dia cuma bisa tiduran selama 13 tahun. Kami harus berjibaku. Saya harus pontang-panting. Saya sangat bersyukur kalau benar-benar kasih kesempatan dia hidup lebih baik. Terima kasih buat semua yang sudah membantu proses pemakaman beliau ya, mengantarkan beliau ke peristirahatan terakhir ya, para leader-leader yang telah mendoakan. Mohon doa untuk beliau, semoga apa yang sudah beliau lakukan di bisnis ini bisa menjadi amal jariah terbaik. Beberapa bulan setelah beliau wafat, anak pertama kami, si kakak, sempat bikin puisi, judulnya Untuk Cinta Pertamaku. Saya, Bapak Ibu, ketika beliau wafat itu, saya selagi masa idah, saya tetap menerima $5.000 sampai hari ini. Dan banyak komisi-komisi tambahan lainnya. Kemarin ada menang kontes dan lain-lain. Saya nggak tahu Bapak Ibu, kalau saya nggak di bisnis ini, saya harus pontang-pantingnya seperti apa. Ya itu tadi saya bilang, level tertinggi dari tanggung jawab seorang laki-laki adalah di saat dia masih bisa menafkahi istri dan anak-anaknya walaupun di alam yang berbeda. Ini kita simak ya. Ini puisinya si kakak. Untuk cinta pertamaku. Ayah, kasih sayang mengalir deras dari tanganmu. Di setiap tetes keringat yang membasahi pagi, di setiap langkah kerja keras yang tak pernah berhenti, demi amanat yang kau jaga untuk Ayah. Seberat apapun ujian menghampiri, sesulit apapun masalah menghadang, sesakit apapun penyakit melanda tubuhmu, kata menyerah tak sekalipun melintasi pikiranmu. Ayah, seberat apapun harimu, tak sekalipun keluhan meluncur dari bibirmu. Ayah, seandainya waktu masih panjang untukmu, takkan kusia-siakan pelukan di setiap pagi, setiap senyum di sore kala, di setiap penghujung malam, panjatkan doa untukmu. Ayah, aku sangat menyayangimu. Namun Tuhan lebih dulu merindukanmu. Alhamdulillah, ala kulli hal. Walaupun anak-anak cuma punya waktu sebentar sama ayahnya, tapi ayahnya bisa meninggalkan kenangan-kenangan waktu, karena ayahnya punya waktu Bapak Ibu. Ayahnya cukup sering pergi sama kakak nonton bareng karena mereka punya hobi yang sama, nonton film fiktif. Karena punya waktunya Bapak Ibu, bukan cuma uang.
Kalau ngomongin uang, mungkin bisnis di luaran juga banyak orang punya uang, tapi nggak punya waktu sama anak-anaknya. Suatu hari juga Richie pernah bilang, Bu, aku kalau naik motor suka inget ayah. Ayah suka ngajak jalan sore ke Indomaret. Seneng banget ya anak-anak di Indomaret. Itu aja udah bahagia buat anak-anak. Karena ayahnya punya waktunya Bapak Ibu. Kapan pengen mau jalan-jalan, kapan mau bisnis sambil jalan-jalan ngajak anaknya. Izin hari ini saya baca surat cinta untuk anak-anak saya. Panggilan anak-anak saya ke saya itu sebenarnya ibu. Ibun itu panggilan ponakan. Akhirnya suami manggil ibun juga ya. Kalaulah ini menjadi surat cinta terakhir ya mungkin jadi surat wasiat buat mereka. Makasih ya Kakak Naila, Insyira dan Richie sudah menerima kondisi tidak ideal ini dengan sikap yang dewasa. Dua kali acara camp bersama ayah, Richie gak mau ikut. Gak apa-apa, ibu paham. Richie pasti sedih melihat teman-teman sama ayah. Makasih ya Richie, sudah menjadi anak yang kuat. Makasih Kakak Naila, Insyira dan Richie sudah terus berprestasi, bikin ibu bangga. Ayah pasti bangga juga nak. Anak-anakku, ada hal yang perlu ditiru, warisan terbaik dari ayah. Roni yang sesungguhnya adalah semangat juang ayah, pantang menyerah dalam kondisi apapun, keberanian mencoba, dan gak pernah mengeluh. Itu yang harus kita teruskan nak. Namun ada hal-hal yang kurang baik dari ayah, tolong jangan ditiru. Belajar dari pengalaman ayah. Ayah suka makan sembarangan, suka minum sembarangan, gak mau olahraga. Tolong nak, jangan ditiru nak. Belajar dari pengalaman ayah sakit gak nyaman kan? Kalian juga capek kan melihat ayah sakit. Ibu capek, kita gak punya uang, buru-buru jalan-jalan, gak punya waktunya, gak punya uangnya. Nah, banyak orang yang rela mati, rela kerja keras untuk keluarga. Boleh slide. Next, sebelumnya. Tapi gak banyak orang yang rela hidup sehat, gak banyak orang yang rela menjaga kesehatan untuk keluarganya. Menjaga kesehatan emang gak mudah. Tapi ketika udah sakit, jauh lebih sulit, jauh lebih menyusahkan keluarga. Nah, jaga sholatnya, jaga kesehatan. Insya Allah kita ketemu ayah lagi di surganya. Amin. Hari ini izin saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada malaikat tanpa sayap saya. Makasih ya Bunda. Sudah menjadi ibu terbaik, sudah menjadi istri
yang sangat kuat, ikhlas di tengah roller coaster badai rumah tangga yang Bunda alami berkali-kali. Makasih Bunda udah mencontohkan aku menjadi istri yang kuat. Makasih ya Bunda. Selalu ngingetin aku, Gi, kalau mau rezeki tepat waktu, sholatnya tepat waktu. Tahajudnya dijaga. Terima kasih ya Bunda. Udah selalu siap jagain anak-anak di saat aku harus keluar kota bangun aset bisnis. Selalu ada buat aku jadi tempat curhat yang nyaman. Terima kasih Bunda. Buat semua yang udah Bunda kasih kepada aku. Aku selalu doain Bunda doa terbaik buat Bunda, bahagia dunia dan di akhirat. Khususnya para ibu berhubungan dengan besok ya, hari ibu ya. Wahai para ibu, kamu bukan bertahan, kamu bertumbuh. Karena setiap langkah kecilmu hari ini sedang membuka jalan besar untuk masa depan anak-anakmu. Perempuan kuat bukan perempuan yang gak pernah jatuh, tapi tetap berdiri meski dunia terasa terlalu berat demi satu kata sederhana. Anakku. Selamat hari ibu wahai para pejuang keluarga. Gak ada manusia yang benar-benar baik-baik saja di dunia ini. Kita semua sedang berjuang. Ada yang tersenyum padahal hatinya penuh luka. Ada yang terlihat kuat padahal setiap malam menahan tangisnya. Setiap orang punya cerita yang gak bisa diceritakan. Jangan menilai hidup seseorang hanya dari apa yang tampak. Sebab di balik ketenangan yang kamu lihat, ada air mata yang pernah jatuh. Di balik sabar yang kamu kagumi, ada ujian yang hampir mematahkan. Dan di balik setiap kesedihanmu hari ini, ada Allah yang sedang menenun takdir indah untuk esok hari. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Begitu janji Allah. Kita gak bisa menghentikan ombak Bapak Ibu. Tapi kita bisa belajar berenang, belajar berselancar untuk menikmati ombak itu. Kita semua sedang berjuang. Dan Tuhan tahu seberapa kuat hatimu menahan semuanya. Nikmati saja proses perjuanganmu Bapak. Yakinlah cahaya dan pertolongan dari Tuhan selalu datang tepat waktu. Dan hari ini Bapak Ibu, Anda sudah dipertemukan dengan sebuah bisnis. Energy Kangen Water
sudah membuktikan kepada Anda hari ini, kami bisa mewujudkan impian-impian kami dan banyak orang impian-impiannya terwujud. Wasilah Energy Common Water. Bapak Ibu, berterima kasihlah pada para pengundang Anda dan para sponsor Anda, para leader Anda yang sudah mengenalkan bisnis ini, sudah mengajak Anda hari ini. Mereka adalah wasilah kepanjangan tangan Tuhan atas jawaban doa-doa Anda selama ini untuk mencapai mimpi-mimpi orang-orang yang Anda cintai, Bapak Ibu. Sekian dari saya Giana Karisma Anindita. Selamat berjuang merakit mimpi Bapak Ibu. Saya tunggu panggung inspirasi Bapak Ibu, panggung kemenangan Bapak Ibu, inspirasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.